Baik, plugins bagi seorang website developer pasti sudah tidak asing dengan istilah plugins. Apa itu plugins? Plugins ini didefinisikan sebagai sebuah software. Jadi software yang menambahkan fitur tertentu pada suatu program tanpa mengharuskan kita mengubah program itu sendiri. Jadi kayak semacam software tambahan sebagai pendukung di websitenya nanti, sehingga sering juga disebut dengan add-on ataupun extension. Seperti itu. Nah, sebelum saya membuat video tutorial bagaimana cara memposting sebuah berita, pengumuman, halaman, ataupun mendesain ataupun layout dari website itu sendiri, di sini saya akan memperkenalkan apa saja plugin yang saya download dan saya gunakan untuk mendukung optimalisasi website ini. Oke, untuk melihat apa saja plugin yang saya gunakan, cukup diklik bagian menu plugin ini, maka di sana akan langsung tertera plugin apa saja yang saya download dan apa yang aktif. Yang saya download saat itu adalah Advanced Page Visitor yang ini. Nah, ini gunanya untuk melihat pengunjung pada hari itu dan total pengunjung. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita masukkan di bagian sini menggunakan coding dari plugin ini. Jadi setelah kita download kemudian kita aktivasi, kita akan munculkan menggunakan coding di bagian sininya. Bagaimana cara memunculkannya akan saya jelaskan di video tutorial selanjutnya. Selain ada Advanced Page Visit Counter, saya juga menginstal plugin Elementor. Ini adalah plugin utama yang saya gunakan untuk mendesain layout ataupun postingan di setiap website itu. Contohnya seperti homepage ini, layoutnya saya gunakan Elementor dan ditambah lagi dengan plugin-plugin lainnya. Intinya adalah saya mendesain ini, misal di sini ada slider, kemudian di sini ada gambar, ada teks, ada video di bagian sini, itu saya mengaturnya menggunakan Elementor. Bagaimana cara penggunaannya akan dijelaskan di video selanjutnya. Selain ada Elementor itu, saya juga menggunakan plugin G-Translate. Nah, plugin G-Translate ini bentuknya ada yang seperti ini. Jadi saya menggunakan beberapa bahasa untuk user menikmati informasi di website ini. Misal saya klik English gitu, maka akan otomatis semua konten yang ada di website ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini menjadi sangat penting karena informasi ini dinikmati bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri. Terlebih kami sedang melakukan pengajuan akreditasi internasional Aquin. Selanjutnya ada Smart Slider. Smart Slider ini digunakan untuk ini dia yang paling atas. Jadi dia bisa kita bikin slidernya bergantian, memunculkan 3 foto yang saya desain. Bagaimana cara penggunaannya nanti akan dijelaskan lagi. Oh, ada satu lagi yaitu Postgrid. Postgrid ini juga digunakan untuk memposting berita utama. Ini kan dalam bentuk grid ya. Nah, itu kita gunakan tadi adalah Postgrid. Sama untuk pengumuman juga seperti itu. Mungkin cukup itu. Bagaimana cara mendownload plugin yang baru? Oke, untuk cara menginstalnya bisa kita cari di sini. Di sini ada tulisan Add New. Maka kita akan diarahkan ke halaman penuh dengan tawaran plugin. Misal saya ingin mencari G-Translate. Nah, akan banyak sekali, jadi tinggal dipilih saja. Kalau misalnya mau menginstal yang ini, kalau ini tadi kan yang sudah saya install ya, jadi tulisannya sudah pakai update. Kemudian kalau yang ini install now.
Maka klik install now. Setelah itu dia akan muncul di install plugin. Jangan lupa untuk diaktifasi. Di sini kan tulisannya kalau belum diaktifasi itu berarti tulisannya activate. Kalau dia sudah diaktifasi, deactivate. Setelah kita klik aktivasinya, maka dia sudah aktif dan bisa kita gunakan. Cara penggunaannya, kita bisa pergi ke menu setting. Dia langsung otomatis termasuk ke dalam sini. Misal tadi saya ingin menampilkan G-Translate itu, maka saya akan klik di setting, kemudian akan muncul pilihan yang G-Translate. Nah, disinilah pengaturannya. Mau di bagian mana? Ini kayak pilihan pengennya terlihat seperti apa. Hanya dengan bendera saja, nice drop down with flag, jadi contohnya seperti ini, atau mau bendera saja gitu. Ini sesuai dengan pilihan ataupun keinginan dari teman-teman sekalian. Kemudian translate-nya dari bahasa apa? Karena kami menggunakan bahasa Indonesia untuk memposting, maka di sini pilihlah bahasa Indonesia. Kemudian ini tampilannya mau ada di sebelah mana, bottom right. Nah, kalau di sini kan adanya di bagian bawah dan sebelah kanan. Bisa juga teman-teman lakukan di bagian mana saja yang ada pilihannya di sini. Ini untuk ukurannya. Kemudian ini adalah pilihan bahasa yang ingin kita munculkan. Di sini saya mencentang English, French, Jerman, Indonesia. Seperti itu saja. Maka di sini akan muncul pilihannya English, French, Jerman, and Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau sudah, jangan lupa di klik save change, maka akan otomatis muncul di bagian sini. Begitu. Untuk plugin yang lain sama. Jadi dicari di bagian pluginnya, add new, kemudian di install, activate, kemudian cari di setting untuk memunculkannya. Sangat sederhana, hanya ikuti saja perintah yang sudah ada. Seperti itu.